Sudah pernah saya cerita, Nabi Musa berulang kali nangis sampai pingsan minta jadi umat Nabi Muhammad. Kita udah jadi umat Nabi Muhammad, nggak sadar diuntung. Nabi-nabi dulu, Adam alaihi salam, Musa alaihi salam, umat Nabi Muhammad, panggilan kepada para rasul, panggilan biasa ke umat Nabi Muhammad. Tengku, ada yang kirim salam untuk Tengku, katanya teman Tengku dengan lafaz Assalamualaikum. Saya jawab boleh, Waalaikumsalam, alaihi salam. Umat Nabi dulu-dulu, bahkan Nabi tidak diperintahkan dakwah. Kopral sama AKBP, siapa gede? AKBP. Tentu AKBP lebih lagi tugasnya, apalagi jenderal. Maka tugas berdakwah tidak dikenakan bagi Nabi dulu-dulu. Cuma kena pada Rasul dulu-dulu, tapi tidak kepada umatnya. Khusus Nabi Muhammad wajib dakwah, umat juga wajib dakwah. Maka kita dapat tugas dakwah itu adalah prioritas dari Allah. Nabi Adam ingin jadi umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Isa ingin jadi umat Nabi Muhammad. Di dalam, dah saya screenshot tadi, surat As-Sad saya teringat, buka. Sad ayat 6. As-Saf ayat 6. Dapat? Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingat olehmu ya Muhammad ketika berkata Isa anak Maryam, Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, saya ini utusan Allah semua, musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan apa yang sudah ada di antara dua tangan kalian, yaitu Taurat dan Zabur. Itu Injil sekarang. Minat Taurat, daripada Taurat, wasyira, dan saya ini adalah utusan untuk bawa berita gembira bahwa kemenangan sudah dekat. Apa kemenangannya? Birasul, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan lahir setelah saya. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, namun apa yang terjadi, nanti akan terjadi ketika telah datang Muhammad dengan bukti nyata dari Allah. Qalu, mereka ngomong, haza sihrum mubin, apa yang disampaikan Muhammad adalah sihir yang nyata. Kita warga Kupinangro, ada yang anggap Nabi Muhammad itu nyihir? Kenyataannya ada. Ada polis ngomong begini, prip, berhenti, kita balap. Berarti kita nggak hargai polisi ini. Nabi ngomong, as-salah, as-salah. Ini saya pandang mata ya. Ini ada yang subuh nggak salat. Nah, kan kejadian. Jadi Nabi capek ngomong, arti nggak didengar. Ini makna nganggap omongan Nabi itu adalah omongan jelek, bukan omongan benar. Jadi para nabi dulu-dulu itu akan lahir Nabi Muhammad di akhir zaman adalah kebahagiaan. Sehingga Nabi Isa alaihissalam setelah capeknya berjuang Imam Mahdi, yaitu nama beliau juga Muhammad, beliau turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah, setelah sudah pernah saya cerita, mati semua Ya'jud wa Ma'jud, beliau Isa alaihissalam sebagai umat Nabi Muhammad sempat nikah dengan cucunda Rasulullah juga.
dengan Syarifah. Syarifah mana kena saya tak ngerti. Ngerti ya? Saya itulah Tengku bukan Syarifah. Kalau saya Syarifah mungkin saya tu Tengku. Enggak ada. Enggak usah mikir gitu. Kita di mana posisi kita, itu yang bagus. Itu yang kayak kita lihat Pak Jokowi, enak jadi Pak Jokowi. Kalau itu presiden kita yang mulia, dituduh ijazah palsu lah. Sakit itu. Capek jadi beliau tu. Kita nggak ada yang tuduh ijazah palsu kan? Karena nggak punya ijazah. Udah. Ini misal ini. Udah. Kemudian satu ayat lagi. Buka. Ali Imran 144. Ini bahasa Ali Imran 144. Ibu-ibu dah dapat? Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali cuma seorang utusan Allah. Ini ayat ini dah pernah turun. Hari lahir Nabi, khilafiyah. Ada yang bilang 8 Juni 571 Masehi. Ada yang bilang 29 Agustus 571 Masehi. Wafat Nabi saya lupa. Udah. Wafat Nabi 632 Masehi. Pas hari wafat Nabi, Umar bin Khattab dengan bengisnya bukan canda, tapi kesungguhan. Siapa yang katakan Muhammad telah wafat, kupenggal kepalanya. Tidak ada sahabat yang berani komen Nabi Muhammad wafat satu orang pun. Sehingga datanglah sahabat tertua, umurnya setara baginda Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu ayah, Bakar, Bikr, artinya perawan. Karena istri Nabi yang dinikahi tidak janda adalah cuma Aisyah. Kalau perawan ada dua, ada Zainab satu orang lagi. Tapi janda daripada istri anak angkat beliau, Zaid bin Harisah. Jadi itu menjadi gelar ayah si perawan. Karena memang cuma satu istri Nabi yang enggak pernah dinikahi orang Nabi nikahi. Ayah beliau orang taat di masa purba. Tidak punya anak. Maka nazar, ya Allah, jika saya punya anak, anak saya akan saya abdikan di rumah purba yang namanya yaitu Ka'bah. Lahirlah anak, maka setelah anak itu bisa bantu-bantu kerja, disetor ke Abdul Muttalib, kepada kakek Nabi. Jadi orang bersih-bersih Ka'bah. Karena kakek Nabi yang bersih-bersih Ka'bah di masa itu. Maka setelah beliau dewasa dan Nabi diangkat jadi Rasul, beliau masuk Islam. Pertama, nama beliau yaitu Abdul Atiq, hamba rumah purba, karena prioritas ke situ. Akhirnya, diganti nama oleh Nabi menjadi Abdullah. Kemudian dipanggil dengan gelar Abu Bakrin. Jadi jangan ngejek-ngejek abai tutung, jangan. Dosa itu ulok. Kalau ayah kita diulok, senang kita. Ayah kita nama Ismail. Marah kita. Ini sahabat Rasul, kita ejek dosa kita. Aulia nomor 1 dunia Abu Bakar Siddiq. Jadi muliakan nama Abu Bakar. Walau dulu kita pernah ngejek, hari ini tutup cerita. Datanglah Abu Bakar. Dibacalah ayat ini. Ayat yang sudah pernah dibaca. Ini ayat keadilan kau di saya. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah baginda Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah lampau daripada sebelumnya. Want to be
milioner. Berapa orang Rasul? Tiap hari saya bilang. Berapa? 313. Diingat itu, dicatat. Ngerti ya? Di dalam pikiran. Nabi berapa? 124 ribu. Jangan berapa Nabi wap lemang. Lugu kali kita kau begitu. Ngerti ya? 313 ada khilaf 314. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6236. Nanti ada yang tersedikit kalau nggak salah saya 6213. Jumlah hurufnya sama tapi kelas ayatnya 2 ayat jadi 1. Ngerti ya? Jangan lagi kita blow on. Karena udah S1 paling kurang SMA. Ngerti ya? Nanti disuruh rebus ijazah sama orang malu kita. Ngerti ya? Jadi harus ngerti itu. Udah. Jadi udah 312 orang Rasul, beliau yang terakhir. Afa immata au qutila. Apakah jika mati Nabi Muhammad atau dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan balik ke belakang jadi kafir balik? Sehingga kalian ingkar? Jadi harus ngaku Nabi Muhammad itu adalah cuma utusan Allah, juga manusia seperti kita. Wa man yanqalib ala aqabikum fala yadurullah syai'a. Siapa yang balik ke belakang enggak akan melarat agama Allah. Misalnya kita dengar ada tengku masuk agama lain jadi pastor, enggak masalah. Orang Islam bandel, enggak mau patuh, enggak masalah. Yang hancur siapa? Dia, bukan kita. Wa sayajzillah, dan selagi akan dibalas oleh Allah syakirin, orang-orang yang mau bersyukur. Jadi menerima apa yang sudah divonis Allah itu kebaikan. Kemudian di ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul. Artinya wa ma Muhammadun aba ahadim minkum. Bukan Nabi Muhammad ayahnya Ibrahim Abdullah Qasim, bukan itu penilaian. Tapi Nabi Muhammad adalah rasul kita bersama. Arti rasul itu adalah dia seorang manusia yang menjadi penyambung omongan Allah di bumi, dan tidak dia itu titisan Allah. Karena banyak di Aceh berkembang agama, Nabi Muhammad adalah titisan Allah. Bukan. Beliau juga makhluk seperti kita. Beol, kencing, makan, susah, senang, ketawa, nangis sama. Dan ketika kita, jangan pernah lupa menghargai istrinya Nabi. Wa alihi, keluarganya